Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam. Apakah benar sumber daya alam akan habis jika manusia menggunakannya dengan terus-menerus tanpa berhenti? Apakah ada solusi akan hal tersebut? Oke, untuk selanjutnya mari kita bahas. Untuk memulai pembahasan kali ini, mari kita mulai dengan sejarahnya terlebih dahulu ya. Pada awalnya, manusia hanya menggunakan sumber daya alam secara alami. Manusia pada zaman dulu masih tidak dapat mengkonversi sumber daya alam untuk menghasilkan energi lain. Contohnya api hanya digunakan untuk menghasilkan panas. Masih tidak bisa mengubah sifat api yang panas tersebut menjadi energi gerak dan lain-lain seperti itu. Tapi pada abad ke-9, suatu terobosan penting yang dilakukan oleh manusia, lebih tepatnya di negeri Cina, dengan menemukan bubuk mesiu. Mula-mula bubuk mesiu hanya digunakan untuk menghasilkan bom api. Akan tetapi pada akhirnya setelah para ahli bom menaruh bubuk mesiu ke dalam mortir dan mendapatkan sebuah peluru mortir terlempar jauh, hadirlah senjata pada saat itu. Pada abad ke-18, kemudian ditemukan batu bara yang digunakan oleh orang Inggris sebagai bahan bakar mesin uap dan mempelopori terjadinya revolusi industri. Selain itu, batu bara juga digunakan untuk sebagai bahan bakar menggerakkan kereta api pertama, dan pada 15 September 1830, jalur kereta api komersial pertama dibuka, menghubungkan Liverpool dengan Manchester. Penemuan penting lainnya adalah mesin dengan pembakaran internal. Penemuan inilah yang membuat minyak dapat digunakan sebagai bahan bakar alat transportasi seperti sekarang ini ya. Selain itu, juga ditemukan energi listrik yang sampai pada saat ini listrik menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Kalau seandainya manusia itu hidup tanpa listrik, ya bayangkan saja perekonomian tidak akan tumbuh dan mungkin akan lumpuh ya, karena listrik sudah menjadi bagian penting pada kehidupan manusia pada saat ini. Setelah apa yang saya jelaskan tadi, pada intinya setiap milenium, setiap periode selalu ditemukan sumber energi baru yang jumlahnya jauh lebih besar ketimbang energi yang sebelumnya sudah ada. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada batas jumlah energi yang kita miliki, atau lebih tepatnya keterbatasan tersebut merupakan berasal dari ketidaktahuan kita sebenarnya. Memang benar, kalau kita berbicara tentang minyak fosil, pada saat ini cadangan di seluruh dunia semakin menipis. Tapi apa yang umat manusia temukan baru-baru ini? Iya benar, yaitu energi matahari ya. Jumlah energi matahari yang sampai ke bumi setiap tahun adalah sejumlah 3.766.800 exajoule. Perlu teman-teman ketahui bersama bahwa joule adalah satuan energi dalam sistem metrik. 1 joule adalah jumlah energi yang kita butuhkan untuk mengangkat satu apel setinggi 1 meter. Sedangkan 1 exajoule adalah 1 miliar joule. Bayangkan ya, berapa banyak energi yang kita dapatkan hanya dengan energi matahari saja. Seluruh tumbuhan di dunia ini hanya menangkap 3.000 exajoule. Dan seluruh aktivitas manusia mulai dari industri, entah itu transportasi, pokoknya intinya seluruh kegiatan manusia itu hanya mengonsumsi 500 exajoule per tahun tentunya. Itu luar biasa bukan? Kita hanya berbicara energi matahari, belum lagi berbicara energi nuklir, gravitasi, udara, dan lain-lain. Dari penjelasan tadi, sesungguhnya manusia ini dikelilingi oleh samudera energi ya, yang tak terbatas dan mustahil untuk manusia menghabiskan energi tersebut. Akan tetapi persoalannya sekarang, manusia masih belum bisa menemukan cara yang pas untuk memanfaatkan energi yang tak terbatas tersebut.
Manusia pada saat ini masih dalam proses belajar dalam memanfaatkan energi tersebut secara efektif tentunya. Selain berbicara tentang energi yang tidak terbatas tadi, manusia juga membutuhkan bahan baku yang semakin lama diperkirakan semakin menipis. Namun, apakah itu benar? Mari kita lihat sejarahnya. Pada awal abad ke-19, para ahli kimia menemukan bahan baku aluminium. Pada mulanya, pemisahan logam dari bijinya benar-benar sulit dan mahal. Selama beberapa dekade, aluminium lebih mahal daripada emas. Sampai-sampai Kaisar Napoleon III dari Prancis memerintahkan peralatan makan aluminium disediakan untuk para tamu yang paling istimewa. Sedangkan tamu-tamu yang tidak terlalu istimewa itu menggunakan peralatan makan yang dibuat oleh emas pada saat itu. Akan tetapi pada abad ke-19 akhir, para ahli kimia menemukan cara untuk mengekstrak aluminium murah dalam jumlah besar. Hal ini menyebabkan produksi per tahun aluminium itu pada saat ini dapat mencapai angka 30 juta ton per tahun. Tentunya kalau seandainya Kaisar Napoleon ini mendengar hal tersebut, tentunya akan terkejut ya. Sekali lagi, pengetahuan memberikan fakta bahwa keterbatasan hanya ada dalam ketidaktahuan. Dari penjelasan tadi, kita dapat mengambil pelajaran bahwa alam semesta sebenarnya telah memberikan segala apa yang kita butuhkan. Tetapi yang membuat seakan-akan semua itu terbatas adalah keterbatasan manusia itu sendiri. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.